Halo guys, perkenalkan nama saya Bang Lekto dan kali ini saya akan bermain game mobile yang namanya itu Real Racing 3 ya teman-teman ya. Pada tahun 2025 ini ya bisa dibilang cukup masih worth it lah untuk game yang sebenarnya arcade tapi apa ya? Ya terkesan seperti simulator gitu loh. Walaupun fisikanya kurang begitu real banget ya. Di sini ada event yang namanya mobil ikonik banget ya, yang pastinya kalian nggak asing buat para pecinta game mobil balap dari EA, developer EA ya. Yaitu adalah BMW M3 GTR. Yang dimana mobil ini sangat ikonik banget. Waktu muncul pertama kali di Need for Speed Most Wanted 2005 ya kalau nggak salah. Yaitu mobil kita. Terus yang disabotase pas ngelawan sama Razor itu ya di intro gamenya itu. Disabotase ban bocor atau blow engine gitu. Ya, jadi kita kalah dan kita harus menyerahkan mobil kesayangan kita ini ke si Razor. Dan puncak dari cerita game Need for Speed Most Wanted 2025 itu kita harus mengalahkan seluruh 15 blacklist dan sampailah kita pada blacklist nomor 1 yaitu Razor. Saat mengalahkan Razor dan kita mendapatkan mobil kita kembali ini, tapi kita dikejar polisi ya sampai melompat apa itu namanya, melompat jembatan kalau nggak salah itu ya, dari dunia Most Wanted ke dunia Need for Speed Carbon gitu kalau nggak salah, lanjutan ceritanya dari serial game Need for Speed itu, pokoknya trilogi lah ya itu. Oke, gimana seruannya cek aja ya. Ini gue udah main sampai 2 match ya. Nah, ini baru dapat 4%. Gimana keseruannya? Cek aja ya. Di sini saya langsung melanjutkan ke ya game mode yang paling gampang, Speed Snap. Kita skip aja. Speed Snap itu gampang ya teman-temannya. Kalian itu cuma cukup memacu kendaraan kalian sampai garis finish yang udah ditentukan. Nah, garis finishnya itu menentukan kecepatan maksimal kalian saat finish berapa. Itu yang namanya Speed Snap. Ini misal kecepatan yang di garis finish itu 173 tadi ya. Nah, kalian harus melampaui ini untuk menjadi nomor 1. Udah segampang itu doang. Lanjut autocross. Nah, ini juga biasanya kalau event baru muncul itu dapat promo kayak gini ya teman-teman ya. Ini untuk berlaku 1 hari pertama itu kalian dapat instant service, jadi nggak perlu nunggu waktu lagi buat servisnya ya. Biasanya kan nunggu waktu 1 jam, ya 1 jam sampai 3 jam lah kalau nggak salah, tergantung mobilnya kelas apa. Nah, itu untuk upgrade-nya juga selalu instan. Misal kalian upgrade nih ya. Ya untuk ini biasanya emang instan ya teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan mata koin racing dollar itu biasanya harus menunggu ya. Kalau nggak salah bisa mulai dari 15 menit sampai ke bahkan 3 atau sampai 4 jaman juga ya teman-teman. Tapi di sini kalau kalian mendapat event yang ada hijau-hijaunya ini yang hanya berlaku maksimal 1 hari, itu instan semua ya teman-teman ya. Jadi kita coba aja, tuh ada tulisan instan di sini, langsung diklik. Nah, dan langsung terupgrade gitu aja. Oke. Ini untuk autocross, langsung kita hajar aja teman-teman ya. Oh, sirkuitnya kebetulan favorit saya, Spa.
Autocross itu cukup mirip-mirip sama speed snap tadi, tapi kalau autocross itu kalian harus nyampe garis finish kayak time attack gitulah, tapi nggak full lap ya kayak speed snap tadi, tapi cuma bedanya itu kita ngajar waktu bukan kecepatan maksimal saat menyentuh garis finish ya teman-teman. Handlingnya enak banget loh, gila pemandangannya bagus banget. Gue tadi udah main 2 match ya teman-teman ya, untuk mengetahui sedikit apa itu namanya ya, kemampuan limit dari mobil ini gimana lah ya, kayak titik pengereman harus di mana, kayak gue harus mulai akselerasi itu saat memasuki fase tikungan yang bagaimana gitu, handlingnya itu seberapa dan akselerasinya seberapa gitu, gripnya seberapa ya, cukup familiar lah harusnya buat kalian yang udah berkecimpung di dunia game balap mobil atau bahkan kalian pembalap sekalipun. Nah, kalau speed record ini kayak speed snap, tapi dia satu lap. Satu lap itu kalian diberi kesempatan buat memacu sampai top speed kalian ya teman-teman. Dan top speednya di sini nomor 1 sudah ditentukan. Kalau tadi di speed snap itu kalian top speednya harus waktu di garis finish, tapi di speed record ini kalian bebas, tapi saran saya pacu aja mobil kalian waktu aja di long line seperti ini ya teman-teman ya, biar enak lah tanpa takut apa namanya kehilangan grip atau gimana. Soalnya ya paling aman memacu kecepatan ya emang di long line atau di straight line ya. Di sini gamenya nggak ada speed limit ya teman-teman ya, nggak ada track limit juga, so yaudah nikmatin aja gamenya, saran saya. Game ini bukan buat kalian yang suka mengeluh, wah game gak realistis ini, game apa, cuma game arcade. No, sebuah game itu buat kalian, bukan buat kalian yang cuma bukan ngeluh-ngeluh kayak gitu ya teman-teman ya. Bagaimana game itu bisa dinikmati kita ya, nggak sepenuhnya salah dari developer juga, tapi tergantung cara kita bisa menikmati game itu atau tidaknya lah ya. Coba kalian main Minecraft, pasti buat kalian yang suka mengeluh apa game kotak-kotak doang. No, emang Minecraft itu emangnya game kotak-kotak, terus gak ada storyline, gak ada panduan, dah kalian spawn di satu seed yang emang benar-benar kosong, kalian gak tahu ngapa-ngapain ya, gimana ya, ya nikmatin aja, jangan anggap terlalu serius gitu loh. Permainan hanyalah sebuah permainan. Nah ini kiri saya ada salah satu contoh livery yang paling ikonik dari BMW M3 ini ya teman-teman ya. Ya apalagi kalau bukan dari game Need for Speed Most Wanted. Gila dulu, wow speechless banget lo lihat apa namanya, lihat mobil ini paling ikonik banget waktu intro, saat ini mobil keren banget gitu. Dan ternyata baru sekali main di Need for Speed Most Wanted, loh kok mobilnya dicolong sama orang gitu, mobilnya kalah gitu loh. Ternyata baru kalau mobilnya ternyata disabotase ya teman-teman. Oke, track selanjutnya ini kita racing biasa ya teman-teman ya. Kita main di Mount Panorama. Ya sebenarnya Mount Panorama
atau Bathurst itu treknya nggak selebar ini ya temennya di dunia nyata. Ya nggak tahu ini di real racing kenapa selebar ini. Oke, 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 oke. Lupa sama limit mobil sendiri saya. Ini treknya diam-diam menghanyutkan loh. Oke, fase straight line. Jadi Bathurst itu unik loh teman-teman. Ada fase kalian di straight line, lalu nanjak, itu sampai di titik tertinggi kalian turun. Nah di situ kalian cukup harus waspada sama rem kalian ya kalau main di game simulator atau bahkan kalian memang balapan asli di Bathurst, karena itu cukup menyiksa banget buat rem kalian, apalagi mobil-mobil kalian yang emang mobil tipe berat kayak GTR, GTR 33, GTR 34, GTR 32 itu mobil berat semua ya teman-teman ya. Pengeremannya emang agak tersiksa kalau kalian belum upgrade rem. Oke, kita skip aja. Bang, kok nggak di-upgrade? Tenang, teman-teman. Di sini saya akan menyelesaikan eventnya dalam 1 hari aja. Kita udah sampai di tier 3 loh. Kenapa nggak langsung saya upgrade semua? Nah, nanti nggak ada tantangannya dong. Kembali lagi ke fase pertama. Kita menikmati game dengan cara kita, oke. Saya nggak akan upgrade sampai maksimal dulu kalau sini emang belum bener disuruh buat full upgrade ya teman-teman ya. Oke, ini langsung ke tier 3 tadi apa? Head to head. Oke, ini kita cuma duel aja di sini teman-teman. 1 lap biasanya. Di track Lime Rock Park atau di Amerika ini teman-temannya kalau nggak salah. Oke, skip aja. Kalau event gini pakai botnya itu agak beda gitu ya. Oh, tapi ini kok pakai bot yang biasanya ya dipakai di single player ya. Bentar itu, nah, saya agak lupa sama track ini gimana. Oke, lurus. Oh, ada slipstream, ada drifting. Mobil susah juga ya tuh. Agak kejar tuh. Oke, maaf. Dibarbarin dikit gak apa-apa kali ya. Oke, barbarin dikit. Agak dibot teman-teman. Ya mungkin bagi kalian apa sih bang, nggak ngaruh bot doang gitu. Tapi sebenarnya beda bot itu beda kepintaran ya teman-teman ya. Oke, tuh. Jadi dibarbarin sedikit kayak bingung gitu loh. Ya enggak dong kan. Emang bot emang diprogram cuma buat ada di apa itu racing line yang emang udah diprogram. Jadi kalau lo halangin ya dia akan kayak bingung. Enggak juga sih sebenarnya, beberapa bot di real racing setelah gue main selama ini dan sejauh ini ada beberapa bot yang emang pinter ya teman-teman ya. Jadi nggak semua bot itu sama. Dia punya AI itu kepintarannya beda-beda kalau menurut saya pribadi ya. Oke, emang harus dibarbarin dikit ya teman-temannya, maaf ya. Tadi niatnya cuma pengen apa ya, have fun gitu loh. Tapi gue lupa sama
sama layout tracknya. Melbourne di Australia, bentar. Ingat aku ini, ingat. Pemandangannya keren banget loh. Sunset. Oke, langsung aja. Ini Hunter ya, kita mengejar mobil yang tadi. Memperpendek cap. Oh, bukan. Maaf. Apa itu namanya? Speed Snap. Gue kira Hunter loh, soalnya mobil. Oh iya, maaf. Bang Rekto kurang konsen guys. Oke, salah. Iya. Maaf. Nah, ini baru cup. Yes, maksimalnya berapa? Oh, point rest-nya minimal 50 dan kita masih 52, harusnya aman ya, bisa menang ini harusnya. Oh ya, banyak yang bilang Real Racing itu game pay to win ya teman-temannya. Well, bagi saya ya lumayan sih. Emang beberapa dari mobil kalau mau nyelesain stacknya itu emang harus upgrade maksimal. Dan sebagaimana yang udah kita ketahui, yang gold coinnya itu susah banget ya dapatnya, harus nonton iklan lah, harus ikut racing week lah, cuma buat dapat receh 15-12 gitu doang. Oke, masuk aja, potong gak apa-apa. Dalam. Oke, rem. Well, gue understeer guys. Gak apa, cuma 2 lap, bisa lah, udah posisi 4 ini. Oke, oversteer. Oke, rem dari luar apa. Oke aja. Oke, lumayan ngeframe HP gue ya teman-temannya. Mungkin gue akan break dulu bentar ya, mau minum dulu juga, haus. Biar finish dulu lah, masih 1 lap. Oke, lurusan masih kekejar, berarti mobil kita masih ada performa ya temannya, walaupun itu memasuki fase draft. Oke, draft maksudnya. Oke, keluar, masuk. Oh, ditutup. Oke, dari luar bisa nggak? Oh, bisa. Oke, kalau udah di depan enak ya teman-temannya ya. Salah satu kejelekan AI-nya di Real Racing itu botnya kayak jadi beda orang guys. Kalau udah kita salib itu udah gak ada niatan mau nyalip lagi gitu lah. Tapi kalau di F1 beda ya. Botnya F1 itu dibuat beda ya teman-temannya. Oke, ngeframe guys. Bentar ya, Bang Lekno mau minum dulu, oke?